Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu Rasulillah. Pertama-tama mari kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa taala sehingga pada hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk bisa belajar walaupun tidak secara tatap muka. Kita masih diberi kesehatan untuk bisa belajar secara online. Baik anak-anak sekalian, minggu kemarin Pak Guru sudah memberikan tugas atau memberikan catatan yang Pak Guru tinggalkan di WA, yaitu suruh menulis, yaitu tentang struktur dan unsur kebahasaan tentang teks berita. Mudah-mudahan anak sekalian sudah menulisnya. Baik, Pak Guru akan membahas apa yang sudah kalian tulis. Perhatikan baik-baik. Insyaallah nanti akan ada tugas di akhir penjelasan Pak Guru. Baik, kita mulai. Kompetisi dasar kita pada hari ini yaitu menelaah struktur dan unsur kebahasaan teks berita. Indikator pembelajaran tentunya siswa dapat mengetahui struktur teks berita. Kemudian yang kedua, siswa dapat mengetahui unsur kebahasaan yang terkandung dalam teks berita. Kemudian yang ketiga yaitu siswa dapat menulis teks berita berdasarkan struktur dan unsur kebahasaan teks berita. Baik, kita fokus nomor 1 dan 2 saja dulu. Insyaallah nomor 3-nya kita akan bahas pekan depannya. Baik, anak sekalian, struktur teks berita sudah kalian tulis kemarin, yaitu ada 3. Yang pertama ada kepala berita atau yang disebut dengan lead, tulisannya lead ya. Jadi lead ini adalah kepala berita, umumnya tentu berada di bagian awal pemberitaan atau yang disebut dengan judul berita ya. Jadi itu yang namanya kepala berita atau judul berita. Yang kedua ada namanya tubuh berita ya. Jadi tubuh berita adalah bagian yang berada di tengah atau bisa dibilang isi berita yang mengandung unsur bagaimana proses kejadian atau peristiwa itu diberitakan. Jadi mohon maaf ada kesalahan di slide ini ya, maksudnya diberitakan bukan diberitakan ya. Yang diberitakan ya. Dan yang ketiga tentunya ada ekor berita. Wah, ada ekornya juga ternyata berita ya. Jadi ekor berita itu adalah informasi tambahan yang disisipkan di akhir berita. Baik, saya rasa ini kalian sudah tulis dan sudah paham ya. Baik, kita lanjut, yaitu ini yang paling penting, nanti ada tugas, perhatikan baik-baik anak-anak sekalian. Baik, unsur kebahasaan teks berita. Yang pertama yaitu menggunakan bahasa baku. Tahu bahasa baku? Yaitu bahasa resmi ya. Terkadang ada juga yang menulis bahasa ini seperti bahasa tidak baku, yaitu bahasa yang tidak resmi atau bahasa yang biasa digunakan sehari-hari tapi tidak baku dalam penggunaan bahasa Indonesia. Misalnya kata gue. Nah, gue ini seharusnya kata saya yang baku, atau enggak ini kata yang tidak baku. Dia ubahlah menjadi kata baku, yaitu tidak. Begitu juga seterusnya, entah, banget, atau belum ya. Jadi ini kata-kata yang tidak baku, kemudian di sampingnya adalah kata yang baku ya. Paham ini? Perhatikan baik-baik. Kemudian yang kedua yaitu menggunakan kalimat langsung dan kalimat tidaklah langsung. Tentu dua kalimat ini ada di dalam sebuah teks berita. Contoh, perhatikan kalimat langsung. Kalimat langsung adalah kalimat yang ada tanda petiknya. Nah, ini sudah belajar waktu kelas 1. Coba perhatikan. Ini kalimat langsung. Pak Deli berkata, ini ucapan langsungnya Pak Deli itu yang berada di dalam tanda petik.
Itu yang disebut dengan kalimat langsung. Tidak ada tugas bahasa Indonesia hari ini. Ya, ini adalah kalimat langsung, petikan. Itu yang disebut dengan kalimat langsung. Beda dengan kalimat tidak langsung. Perhatikan di bawah. Pak Deli mengatakan hari ini tidak ada tugas bahasa Indonesia. Beda ya. Jadi dia tidak menggunakan tanda petik kalau dia tidaklah langsung. Nah, baik, paham ini kalimat langsung dan kalimat tidak langsung? Baik, saya rasa ini bisa paham ya. Pak Deli mengatakan hari ini tidak ada tugas bahasa Indonesia, tinggal dirubah saja di atasnya. Misalnya kita ingin merubah kalimat tidak langsung ini menjadi kalimat langsung. Nah, Pak Deli berkata, masukkan dalam tanda petik apa yang dikatakan Pak Deli itu. Hari ini tidak ada tugas bahasa Indonesia hari ini, atau hari ini tidak ada tugas bahasa Indonesia. Apa yang diucapkan Pak Deli itu dimasukkan dalam tanda petik. Ya, itu yang disebut dengan kalimat langsung. Baik. Yang ketiga yaitu menggunakan konjungsi bahwa. Nah, tujuannya apa? Bahwa konjungsi, ingat ya. Konjungsi adalah kata penghubung. Ya, penghubung artinya kata penghubung bahwa. Untuk apa? Untuk menerangkan. Contoh, perhatikan baik-baik. Pak Deli mengatakan bahwa hari ini tidak ada tugas bahasa Indonesia. Nah, jadi ini sama seperti kata kalimat atau kata kalimat tidak langsung di atas itu, tinggal ditambahkan dengan kata bahwa akan menerangkan apa yang diucapkan oleh Pak Deli. Paham ini? Baik, kita lanjut. Menggunakan kata kerja mental. Apa sih kata kerja mental ini, Pak? Jadi kata kerja mental ini adalah kegiatan hasil pemikiran seperti memikirkan, menduga-duga, berasumsi, ya, kesimpulan atau beranalogi, intinya menghayal sesuatu ya. Contoh ini. Andi memikirkan bagaimana bisa menjawab soal ulangan matematika jam kedua nanti. Nah, ini memikirkan ya. Tinggal kalian buatkan saja kalimat intinya. Kata kerja mental itu adalah sebuah pemikiran ya, praduga, analogi ya, kemudian berasumsi, sama sebenarnya artinya ini ya. Membayangkan ini sama artinya. Kemudian yang terakhir yaitu menggunakan keterangan waktu dan tempat. Nah, saya rasa ini bisa lah. Ya, keterangan waktu, lihat kata yang ditebalkan. Ya, pagi ini. Kemudian keterangan tempat, Lombok. Ya, misalnya dalam contoh kalimat, gempa dengan kekuatan 6, skala liter menerjang Pulau Lombok pagi ini. Yang menunjukkan tempat adalah Lombok, kemudian pagi ini adalah waktu. Baik, sampai sini paham? Kalau paham nanti ada tugas, insyaallah ya. Mudah-mudahan anak-anakku sekalian paham apa yang Pak Guru sampaikan. Lebih dan kurang Pak Guru mohon maaf apabila ada kesalahan. Kita tutup pertemuan hari ini dengan sama-sama membaca doa kafaratul majelis. Subhana rabbika bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.